shit finna kill these niggas. Let this pretty thing nice to meet you, mucho gusto. Oke guys, yang pertama kalian masuk ke aplikasi KineMaster dan buat proyek baru. Pilih aja aspek rasio 16:9 dan masukin video mentahnya. Untuk sono video mentahnya adalah seperti ini. Jika sudah masukin video mentahnya, kemudian kalian bisa zoom dulu videonya dari awal video sini atau awal ya videonya kalian zoom. Pilih konsep dengan kalian zoom, terserah kalian. Jika checklist dan masukin audionya. Jika sudah kalian perlebar dulu lapisannya atau layarnya ini seperti ini sampai nggak bergerak ya, atau sampai nggak bisa diperpanjang lagi. Nah, jika sudah kalian cari aja di detik yang 09.090, kalian cari aja di detik 09.090 seperti ini. Jika sudah pencet detiknya sampai berwarna ungu, setelah itu kalian perkecil lagi untuk layarnya atau lapisan videonya ini. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian cari di pas posisi karakternya sudah mulai bergerak guys ya. Nah, jika sudah kalian cari atau sudah ketemu pas karakternya sudah mulai bergerak, kalian pilih aja ikon gunting dan pilih yang namanya bagi di playhead. Jika sudah potongan video yang bagian kiri ini, untuk durasi yang akhirnya ini kalian sesuaikan atau paskan dengan tanda ungunya itu guys ya. Caranya kalian potong dari awal atau dari kiri ke kiri playhead videonya. Nah, kalian potong aja dari sini ke kiri playhead sampai pas dengan tanda ungunya. Jika nggak pas, saya ulang lagi. Kemudian potong lagi sampai pas dengan tanda ungunya untuk durasi akhirnya ini. Nah, seperti ini sudah pas. Jika sudah pas, kalian pergi dulu ke tandanya itu atau ke tandanya atau ke akhir potongan video yang bagian kiri dan pilih potongan yang bagian kanan ini dan ubah kecepatannya hingga menjadi 0,6 seperti ini. Jika sudah checklist dan kalian cari detik bit pertamanya, kalian cari aja di pas detik bit pertamanya guys ya. Dan jika sudah ketemu tanda bit atau detik bit yang pertamanya itu, kalian pangkas saja videonya ke kanan playhead. Kalian pangkas videonya ke kanan playhead, kemudian pilih icon capture yang ini dan pilih tangkap dan simpan. Jika sudah hapus audionya dan simpan videonya. Kemudian kalian pergi aja ke Google dan cari aja yang namanya remove PG. Jika sudah kalian pilih upload image dan masukin foto yang kalian capture tadi di aplikasi KineMaster. Jika sudah tunggu prosesnya selesai. Dan jika hasilnya ada yang belum rapi atau seperti pad ini guys ya, ini kan belum rapi, kita hapus dulu untuk yang padnya ini. Caranya kalian pilih aja ikon edit yang di ini atau ikon edit yang ini maksudnya. Nah, kalian pilih aja ikon edit yang ini. Kemudian kalian paskan dulu ke bagian yang belum rapinya atau ke padnya ini. Setelah itu kalian pilih eraser atau restore ini dan kalian hapus di bagian pad atau yang bagian yang belum rapinya. Kemudian pilih ikon restore itu restore itu. Kemudian kalian pilih atau paskan ke bagian karakter yang hilang guys ya, atau bagian tubuh yang hilang seperti ini. Kalian munculkan lagi atau gambar lagi. Lalu pilih eraser lagi dan hapus lagi di bagian karakter yang belum rapi atau di bagian padnya itu guys ya. Dan jika sudah rapi, kalian tinggal pilih ikon download yang ini dan pilih yang download image. Jika sudah masuk ke Quick Motion dan buat proyek baru, pilih aspek rasio 16:9. Masukin dulu audionya dan tandai di start trackpadnya. Trackpadnya ini saya pakai fps 30 guys. Jika sudah kalian pergi ke awal video atau ke detik 00, kalian masukin video yang kalian ekspor di KineMaster tadi. Setelah itu kalian pilih Move and Transform,
kalian paskan ke tanda bit yang pertama atau ke detik bit yang pertama. Jika sudah, kalian pilih koin yang ketiga, maksudnya ruas tanda, dan paskan ke detik 0805, kasih tanda lagi. Jika sudah, paskan lagi ke tanda bit yang pertama, kemudian zoom aja, terserah kalian. Jika sudah, kalian pilih koin yang satu, kalian paskan lagi ke detik yang 0805, lalu kasih tanda, dan paskan lagi ke tanda bit yang pertama, kasih tanda lagi, dan geser aja ke kiri seperti ini guys ya. Nah, ke kiri seperti ini, dan usahain ada garis warna merah di tengah ini. Jika sudah, kalian pergi ke tanda bit yang kedua, lepaskan ke tanda bit yang kedua, kalian kasih tanda, dan geser ke kanan seperti ini guys ya. Usahain lagi ada garis warna merahnya lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian pilih koin yang ketiga, lalu kasih tanda. Jika sudah, kalian pergi atau paskan aja ke detik 15.25, lalu kasih tanda. Jika sudah, pilih koin yang ke satu, dan pas di detik yang 15.25, kalian kasih tanda, dan geser aja sampai ke tengah-tengah seperti ini guys ya. Dan usahain ada garis warna merah di tengah-tengah ini guys. Nah, garis warna merah seperti ini. Nah, seperti ini kan. Jika sudah, kalian pilih koin yang ketiga lagi, lalu kalian ubah menjadi ininya hingga menjadi 1920 seperti ini. Nah, jika sudah, kalian kembali dan paskan ke dengan tanda bit yang ketiga. Nah, untuk tanda bit yang ketiga ini kalian sesuaikan aja dengan durasi video kalian guys ya. Dan pas di tanda bit yang ketiga ini, kalian namakan foto yang kalian capture di KineMaster, kemudian panjangin sampai akhir durasi videonya. Jika sudah, pergi lagi ke tanda bit yang pertama dan masukin pentahan overlay-nya. Untuk pentahan overlay-nya saya sudah sediakan di link komentar. Jika sudah, pilih blending dan opacity, dan pilih cerahkan, dan pilih yang paling pojok kanan. Jika sudah, untuk durasi overlay-nya ini kalian sesuaikan aja dengan durasi audionya guys ya. Dan jika sudah, pergi lagi ke tanda bit yang pertama, kalian masukin foto yang kalian download di UHBG dan panjangin sampai akhir durasi videonya lagi. Jika sudah, kalian pilih koin yang ini dan pilih yang gandakan satu layer. Jika sudah, gandakan lagi satu layer untuk foto karakter yang transparannya. Lalu pergi lagi ke tanda bit yang ketiga, kalian pilih layer yang karakter yang paling bawah ini, kemudian kalian kasih efek. Kalian saja atau kasih efek aja yang namanya itu peta spektral. Nah, yang ini. Jika sudah, kasih tanda, pindah ujung kiri. Kalian pergi ke akhir potongannya, kalian kasih tanda, dan ubah tahapnya menjadi 3000 atau 3,00 seperti ini. Kemudian pindah tanda ke ujung kanan. Jika sudah, kalian pilih titik 3 di samping tong sampah itu, dan pilih yang namanya salin effect. Kemudian kalian kembali dan tempel efeknya di layar karakter yang tengah ini guys ya. Jika sudah, kembali dan pergi lagi ke tanda bit yang ketiga, lalu kalian pilih layar karakter yang ketiga lagi, atau yang ketiga atau yang paling bawah. Kemudian kalian pilih move and transform dan geser ke kiri sedikit seperti ini. Jika sudah, kalian kembali dan pilih layar capture itu dan kasih efek. Kalian jadi 3D, lalu pilih efek yang namanya balik layar atau flip layer dan pilih pengaturan standar. Jika sudah tanda, pindah ujung kiri, paskan ke tanda bit yang berikutnya, kalian tanda, dan ubah sudutnya menjadi 14,0. Jika sudah lewati satu tanda bit atau pencet yang ini 2 kali, lalu kasih tanda. Pencet lagi 2 kali dan kasih tanda. Jika sudah, pergi ke tanda bit yang belum ada tanda putihnya, kalian kasih tanda putih dan ubah sudutnya menjadi minus 14,0 derajat, dan lakukan seperti itu ke tanda bit yang belum ada tanda putihnya dan di akhir durasi potongan fotonya ini guys ya. Nah, kalian kasih tanda dan ubah menjadi minus 14,0 derajat dan pindah tanda ke ujung kanan.
Kemudian kalian pergi ke awal potongannya dan paskan ke tengah-tengah potongan atau tengah-tengah tanda bodinya itu. Kemudian kasih kurva seperti ini. Dan kasih kurva aja seperti ini ke seluruh tengah-tengah tanda bodinya itu guys, sampai potongan atau sampai tanda bodi yang terakhir guys ya. Nah, jika sudah kembali dan kalian pilih titik 3 di samping tong sampah itu dan pilih Selection Effect dan tempel seluruh layer karakternya itu guys ya. Nah, jika sudah kalian pilih layer karakter yang paling atas dan kasih efek lagi yang namanya pertajam, kalian saja yang namanya itu pertajam guys ya. Jika sudah kalian pergi ke tanah pit yang ketiga lagi, kalian pilih layer karakter yang paling atas lagi, kemudian pilih move and transform, kasih tanda pindah ke ujung kiri, paskan ke tanah pit yang berikutnya, kalian tanda dan geser aja karakternya itu ke kiri sampai menyerupai karakter warna-warni yang sebelah kirinya itu guys ya. Nah, seperti ini guys. Nah, jika start lewat lagi satu tanda pit atau pencet angin 2 kali, lalu kasih tanda, pencet lagi 2 kali dan kasih tanda lagi. Kemudian kalian pergi ke tanda pit yang belum ada tanda bodinya, kalian kasih tanda dan geser aja karakternya ke kanan sampai menyerupai bagian karakter warna-warni yang bagian kanan. Lakukan seperti itu ke tanda bit yang belum ada tanda bodinya lagi dan di akhir durasi potongannya guys. Nah, kalian tanda dan geser ke kanan dan pindah ke ujung kanan. Jika sudah pergi ke awal atau ya ke awal potongannya dan paskan ke tengah-tengah tanda bodinya, lalu kasih kurva seperti ini dan kasih kurva aja seperti ini ke seluruh tengah-tengah tandanya itu guys ya. Dan jika sudah save dulu untuk video yang ini atau proyek yang ini guys. Jika sudah kalian save, kalian balik lagi ke proyek yang ini atau ke video yang ini guys ya. Kemudian kalian tekan aja ikon mata di samping kiri ini. Lalu pilih semuanya kecuali audionya atau musiknya. Lalu hapus dan pergi ke detik 00. Lalu masukin video yang barusan kalian ekspor tadi dan audionya kalian nolkan. Kemudian kalian pilih move and transform. Kalian pilih dulu playernya dan pilih move and transform. Kalian pilih yang ketiga dan ubah jam menjadi 2060 seperti ini guys ya. Jika kita potong-potong aja videonya ini sesuai dengan tanda bitnya, mulai dari tanda bit yang ketiga guys ya. Kemudian lanjut potong-potong videonya sesuai dengan tanda bitnya sampai tanda bit yang terakhir. Jika sudah kalian pergi ke potongan video yang pertama, kalian kasih efek. Yang pertama itu kalian saja di distorsi wrap, lalu pilih efek yang namanya ubin. Jika sudah aktifkan mirrornya, kemudian kembali dan kasih efek lagi, kalian saja di move transform, ambil efek ombang-ambing dan pilih pengaturan standar. Jika sudah atur aja frekuensinya menjadi 6,80 dan ubah magnitude-nya menjadi 499. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitude-nya menjadi 1 dan pindah tanda ke ujung kanan. Lalu kalian pergi ke kurva dan pilih titik 3 dan pilih yang aktifkan overshot dan buat aja kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali dan kasih efek lagi, kalian saja di blur lalu di efek yang namanya itu buram gerak. Kemudian atur aja sudut dan skalanya itu menjadi off. Lalu kembali dan kasih efek ombang-ambing lagi. Dan atur efek ombang-ambing yang kedua itu. Yang pertama itu atur sudutnya menjadi 119 dan ubah frekuensinya menjadi 15,90 dan ubah lagi magnitude-nya menjadi 499. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi di pas detik yang 18.05 dan ubah magnitude-nya menjadi 1. Kemudian kalian pergi ke kiri atau geser ke tengah-tengah tandanya dan kasih kurva. Pilih titik 3 dan pilih yang non-alpha overshot dan buat aja kurvanya seperti ini.
Jika sudah kasih efek yang terakhir, kalian serah jadi warna dan cahaya, lalu pilih efek yang namanya paparan atau gamma dan pilih pengaturan standar. Atur exposure-nya menjadi 1,15. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kalian paskan lagi ke detik 18.05, kasih tanda dan ubah exposure-nya menjadi 0,00. Jika sudah kembali dan kalian tinggal salin efeknya, kalian salin efek, kita tempel di seluruh potongannya guys ya, sampai potongan yang terakhir. Jika sudah kalian pergi ke titik 00, lalu pilih kompleks yang di bawah ini dan kalian pilih yang persegi. Jika sudah pilih titik 3 di atas dan pilih yang namanya straight to screen, lalu pilih move and transform, kalian pilih yang ketiga dan zoom. Jika sudah kembali dan kasih efek, kalian serah jadi lainnya, lalu pilih efek yang namanya salin latar belakang atau copy background. Jika sudah kembali dan kasih efek lagi yang namanya paparan atau gamma, atur exposure-nya menjadi 0,15 dan turunin gammanya hingga menjadi 0,500 dan ubah offsetnya menjadi minus 0,08. Jika sudah kembali dan kasih efek lagi, kalian cara jadi warna dan cahaya, lalu pilih efek yang namanya itu saturasi atau semangat. Jika sudah pilih pengaturan standar dan atur saturasinya menjadi 50,0% dan ubah vibrance-nya itu menjadi 1,15. Jika sudah kembali dan kasih efek yang terakhir, kasih efek yang namanya pertajam. Jika sudah kalian kembali dan pilih blending in opacity, kalian pilih yang cerahkan dan pilih yang paling pojok kanan. Jika sudah panjangin perseginya ini sampai akhir durasi videonya. Dan jika sudah save aja videonya guys ya. Dan oke guys, mungkin itu aja tutorialnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya guys ya.